I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sulaiman Ilyas. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu, diberikan kemudahan, dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya berada di produksi jahe merah yang tepatnya itu berada di Jalan Lapajung. Ya, jadi ini adalah suatu kebanggaan ya buat saya pribadi, karena saya sudah bertemu dengan beliau yang mana itu selaku owner Jahe Merah Anugerah. Pak, bisa diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Sam, biasa dipanggil dengan nama Udin Anugerah. Ya, dengan terbentuknya ini produksi Jahe Merah Anugerah itu sudah berjalan 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Awalnya itu terbentuknya suatu inovasi untuk membuat sebuah yang namanya Jahe Merah Anugerah atau instan tanpa bahan pengawet. Itu setelahnya ada beberapa hal yang harus saya pelajari, seperti memilah jahe merah yang berkualitas serta yang tidak mengandung kimia. Itu cara pengolahannya harus teliti memang. Jadi tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Istilahnya otomatis kita harus belajar sampai ke luar Jawa, belajar tata cara pembuatannya bagaimana, baru dikembangkan di Sopeng. Ya. Ya, begitu, Pak. Jadi sebelumnya yang di samping beliau atas nama Adi Aswar Faisal, biasa dipanggil Pungwaso, yang mana dia selaku partner Pak Udin. Oke, jadi untuk mengenai prosesnya itu Pak, pembuatan Jahe Merah Anugerah itu bagaimana prosesnya dulu Pak? Artinya dikelola. Ya. Adapun masalah prosesnya itu otomatis yang pertama yang harus kita lakukan itu pemilihan jahe, Ya, yang benar-benar berkualitas. Ya. Sebelumnya itu diproduksi. Istilahnya pemilihan jahe itu harus dipilih baru dibersihkan, disikat bagaimana layaknya higienis. Ya. Istilahnya kita kan perlu namanya sehat. Iya. Istilahnya pengolahannya itu sesudah pemilihan dibilas bersih, baru istilahnya ada dibilang namanya itu takaran. Ya, Takaran umpamanya per harinya berapa, itu memasuk ke reseller kami. Istilahnya dalam hal ini, istilahnya dalam 1 hari proses jahe itu berkisar 5 jam. 5 jam. 5 jam per hari. Bisa menghasilkan berapa dalam hitungan itu? Ya. Dalam 1 hari itu sekitar 1 hari itu 300 botol. 300 botol. Ya, seperti itu. Jadi per botolnya ini dijual berapa? Ini 400 gram. Iya. Saya jual 45.000. Ya, 45.000 ini. Ya, 45.000. Ini berapa gram? Kalau ini 200 gram 20.000. Ya, 20.000. Jadi ini 400 gram 45.000. Kalau yang 200 gram 20.000. Manfaatnya Manfaatnya ini Pak? Manfaatnya itu otomatis
jaga daya tahan tubuh dari virus. Ya. Dan manfaatnya yang lain itu meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, meredakan flu, batuk, pilek, dan asma. Ya. Adapun tambahan itu meredakan masuk angin, meningkatkan gairah hubungan suami istri, Wah, bagus tuh. mengatasi pegal linu dan badan meriang. Jadi ini jahe merah itu pasti sudah ditahu teman-temannya itu apa itu jahe, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Apalagi sekarang kita masih menghadapi ya COVID ya, COVID-19 yang ini termasuk salah satunya melawan virus dari virus corona ya. Nah, ini termasuk jahe merah. Dan ini aman diminum untuk segala umur. Ya, ini aman untuk segala umur teman-teman. Ini untuk mengenai prosesnya ini, Pak, saya mau artinya bukan bilang saya mau tahu lebih dalam mengenai prosesnya ini mulai dari nol bagaimana biar untuk teman-teman yang melihat video ini bisa termotivasi. Kalau perjalanan dari terbentuknya ini produksi usaha jahe merah itu dari pertama itu cuman menjual bahan mentahnya saja, bahan mentahnya saja, mengirim keluar Sulawesi. Nah, disitulah timbul ide. Istilahnya kita kan manusia perlu ide-ide atau inovasi. Itu karena kalau cuma menjual mentah, habis stok, habis usaha. Istilahnya saya berani mengambil langkah untuk membuat produksi jahe, yang mana di Sopeng itu cuma terkenal dengan nama Sarabah. Sarabah. Perbedaan Sarabah dengan punya saya, ini kan punya saya itu jenisnya memang mau sama dengan Sarabah, tetapi ini beda, dia pengolahannya beda. Itu karena kita mengambil sari jahe. Yang mana itu sari jahe disitulah banyak manfaatnya, dan itu saya kelola dari pertama itu yang satu harinya cuman 20 botol per hari, berjalan dengan seiringnya waktu sambil mengurus semua izin-izinnya, alhamdulillah bisa memproduksi, mengirim ke Kalimantan, Jakarta, Bali, Toraja. Oh, jadi sudah berbagai daerah ya sudah dikirimkan lintas provinsi. Lintas provinsi. Itu bagus untuk kesehatan. Ini alami tanpa campuran. Campuran ada. Itu campurannya paling rempah-rempah pilihan. Ya, intinya istilahnya kita bagaimana meramunya sehingga menjadi jahe. Jadi tidak ada pengawetnya. Tidak. Alami. Krimer pun tidak ada. Jadi ini teman-teman salah satu produksi pertama di Sopeng ya. Pertama di Sopeng. Produksi minuman jahe yang berkhasiat dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi ini setiap hari diproduksi? Bukan setiap hari, itu per 3 hari. Per 3 hari? Iya, tergantung dari stok kurang. Per botol itu per 3 hari itu berapa botol? 500. Jadi 500 teman-teman. Masih kecil-kecilan lah. Luar biasa. Semoga teman-teman yang melihat video ini yang mau usaha jahe merah Anugerah itu bisa konsultasikan kepada Pak Udin. Nanti alamatnya juga ada di keterangan video. Ini berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu. Diminum dulu, Pak. Itu makanya itu saya tuh istilahnya semenjak kelola yang namanya jahe merah
Sembari saya itu datang ke teman-teman, ayo nanam jahe merah. Alhamdulillah ada beberapa kelompok yang sudah menanam dan hasilnya pun saya yang ambil. Itu untuk menutupi kekurangan dari bahan mentah. Karena selama ini yang saya ambil itu dari Manado, jahe Manado. Ya. Nah, karena jahe Manado itu istilahnya di sana memang benar-benar tidak mengandung kimia. Istilahnya pupuknya itu alami. Tanahnya pun bagus. Nah, tidak menutup kemungkinan juga disopeng, kan kita disopeng tanahnya subur-subur semua. Iya. Jadi potensi Bu disopeng untuk budidaya jahe merah, menanam jahe merah itu suhunya bagus. Bagus sekali. Ada dingin dia. Kalau menanam jahe merah itu sebenarnya tidak ribet. Tidak ada ribetnya. Di samping dia istilahnya menanamnya tidak ribet, pengolahannya dan istilahnya mengawasinya itu tidak ribet. Kayak tanaman liar lah. Dan usaha ini saya menggeluti namanya dunia agrobisnis hasil bumi. Itu sudah berjalan 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Dan ini usaha jahe merah Nugrah sudah berjalan 3 tahun. Jadi selain usaha jahe merah, bergerak juga di agrobisnis yang lain. Ya, seperti kopra, juga arang, ya. gitu. Istilahnya jangan terfokus sama satu pekerjaan lah. Ya. Jadi sebelumnya ini kita terjun di dunia agrobisnis itu sebelumnya pekerjaannya. Saya seorang sopir kepala dinas di salah satu instansi yang ada di Sopeng. Ya. 4 tahun saya datang. Saya berani ambil kesimpulan istilahnya karena setiap orang itu mau lebih. Ya. Nah, istilahnya karena kita sudah berkeluarga atau bagaimana. Dan saya mengambil kesimpulan untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Saya langsung terjun di hasil bumi. Dan alhamdulillah saya sebelum terjun ke itu saya jalan-jalan ke Jawa, ketemu sama buyer-buyer yang menerima hasil bumi yang ada di Sulawesi. Karena satu prinsip istilahnya hasil bumi yang ada di Sulawesi itu paling bukan. Wah, dimanfaatkan. Iya, dimanfaatkan. Kan saya ajak rekan-rekan semua, yuk. Iya. Itu teman-teman. Tapi untuk mengenai rintangannya itu Pak ada Setiap pekerjaan pasti ada. ada tantangannya lah. Tantangan pasti ada, banyak. Istilahnya banyak orang yang pesimis lah. Iya. Tapi itu semua saya sampingkan. Kita jalan terus lah. Bagaimana cara mengatasi itu Pak? Karena biasa itu pada saat kita terjun di dunia usaha atau di dunia entrepreneur itu biasa kita kadang setengah jalan, kadang berada di titik tengahnya, mundur lagi. Bagaimana cara mengatasi untuk terus optimis? Intinya yang pertama jangan lupa berdoa. Ya. Istilahnya bersyukurlah apa yang didapat. Intinya optimis saja. Optimis. Dan apa yang kau kerja lakukan, jangan dengar, tetap kau lakukan, jalan. Istilahnya yang masalah-masalah perkataan orang bilang apakah itu akan berhasil atau tidak, Ya. Tuhan yang tahu. Ya, teman-teman. Dari orangnya saja, gitu, dan cara pengolahannya. Jadi jalan saja terus, jangan dengarkan kata orang lain. Ya. Pokoknya optimis. Optimis. Ya, optimis. Karena itu istilahnya membuka usaha begini itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Pasti kita butuh teman-teman untuk memberi dorongan. Ya. Gitu. Karena tanpa teman-teman istilahnya kita tidak bisa begini. Istilahnya begitu aja. Seperti kalau ada orang yang mau belajar, saya itu istilahnya orangnya saling berbagi. Ya, saling berbagi. Berbagi. Bagian dari ibadah. Bagian Ya. dari belajar.
Tapi ada yang pernah tanya ke orang, sementara kita bangun usaha, sementara ada yang tanya ke, artinya tanya-tanya hal-hal yang positif mengenai usaha, namanya Banyak, alhamdulillah banyak. Kebanyakan yang positif bertanya, dia mau istilahnya kerjasama, saya bilang ayo. Baru ada juga yang ingin memasarkan, Ya. saya terima semua pemasukannya, karena itu kan membantu pemasaran. ya. Jadi ini teman-teman ada juga Shopee ya, untuk mau pesan lewat Shopee nanti ada juga di deskripsi. Untuk teman-teman bisa pesan lewat online ya, Bisa. ya lewat Shopee juga bisa. Mau ambil banyak, mau ambil sedikit, pokoknya diterima semua teman-teman. Iya. Cepat ini Pak, ada juga pesan terakhir Pak, disampaikan ke teman-teman yang di luar sana yang masih bimbang atau ragu untuk memulai dunia usaha. Satu prinsip saya dalam hal membangun suatu usaha, berkaryalah semasa Anda masih semampu. Ya, berkaryalah semasa Anda masih mampu. Semampu. Itu prinsip. Jangan takut jalan. Itu aja. Jangan takut, pokoknya jalan saja terus. Jalan aja. Jadi pesan terakhir, ayo bangkit petani Indonesia. Ayo bangkit petani Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sekian dari kami, semoga bermanfaat video ini dan memotivasi untuk teman-teman, bukan teman-teman saja, termasuk saya juga pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.